Inilah kerinduan kami ya Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pernyataan iman kami ini kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Biarlah apa yang kami kerjakan juga menyatakan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan kemampuan pada setiap kami untuk mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama. Biarlah Roh Kudus senantiasa memampukan kehidupan kami agar kami dilayakkan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, menyertai kami, memampukan kami, membuka hati dan pikiran kami untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami renungkan pada pagi hari ini, kami boleh mengerti dan boleh memaknai kekristenan kami, iman kami kepada Kristus. Sehingga apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk kami dapat melakukan, untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sama, kami boleh wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya. Apa kabar Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan? Saya yakin Bapak Ibu semua rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Juga Bapak Ibu semua yang ada di rumah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan tema kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, membahas, mendiskusikan, bahkan melakukan tentang kasih. Dan tema hari ini kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Tapi baiklah, kita akan merenungkan kembali. Apakah saya hari ini sudah benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah saya hari ini sudah bisa melakukan untuk mengasihi sesama? Mengasihi saudara seiman bisa kita kerjakan. Mengasihi musuh bagaimana? Itu juga sesama kita. Nah, untuk itu kita akan belajar pada pagi hari ini. Ya, ini hanya istilah saja, super debat. Karena dalam pembacaan Matius 22, mulai dari ayat 1 sampai hari ini kita membaca dalam pasal 22 ayat 34 dan 40, 41 dan 46. Ya, di sepanjang isi Injil ini, kemarin beberapa minggu lalu kita juga sudah mendengarkan tentang dari Matius 22. Hari ini juga kita akan membacanya di dalam Matius 22 kita akan membaca ayat 36 dan 42 saja. Nanti yang lain bisa dibaca. Matius 22 ayat yang ke 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kemudian ayat yang 42. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Matius pasal 22 khususnya ayat 34 sampai 46 ada dua permasalahan yang besar. Yaitu saya mencatatnya sebagai Farisi vs Jesus. Yang kedua, Yesus vs Farisi. Artinya pertanyaan yang dilontarkan orang Farisi kepada Yesus. Dan yang kedua adalah Yesus juga
bertanya atau mempertanyakan kepada orang Farisi apa yang diyakininya tentang ajarannya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan kembali mengingat ada persoalan apa antara orang Farisi dan Yesus. Dalam teks-teks ayat-ayat yang sebelumnya ada orang kelompok Saduki juga menyerang Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana tentang uang itu dipersembahkan kepada kaisar dan sebagainya. Terus kemudian orang Farisi yang kemarin pernah kita baca, yaitu ada suatu masalah apa sehingga orang Farisi ini merencanakan untuk menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan, sehingga nanti kalau Yesus salah menjawab, Yesus bisa dihukum. Minta maaf. Ya. Kita harus tahu dulu mengapa orang-orang Farisi mempertanyakan suatu pertanyaan kepada Yesus tentang hukum yang terutama. Kita harus lihat dulu latar belakang apa yang dipahami oleh orang-orang Farisi dari zaman Musa sampai kepada zaman di mana Yesus melayani. Kita bisa lihat ajaran-ajaran Yudaisme yang sangat mengakar bagi kepribadian mereka. Ada banyak ajaran-ajaran, saya mencatatnya hanya beberapa saja, yaitu Tuhan adalah Sang Pencipta. Allah yang esa itu roh, bukan daging. Itu pemikiran-pemikiran mereka, pengajaran-pengajaran yang mereka yakini. Terus kesucian dapat dicapai dengan mentaati perintah Tuhan. Kemudian perbuatan baik mendatangkan atau menumbuhkan, juga menimbulkan, meningkatkan iman mereka pada Tuhan. Dan mereka meyakini datangnya Mesias. Mesias dia yang diurapi. Di masa yang akan datang, Mesias itu akan datang, dan mereka akan dan Mesias itu akan mengumpulkan orang-orang Yahudi di Israel. Itulah beberapa keyakinan yang dipahami oleh aliran atau pengajaran Yudaisme, dan itu juga diyakini oleh orang-orang Farisi, juga Saduki, juga sekte-sekte yang lain pada zaman itu. Sejak munculnya kekristenan, sebelum kekristenan, Yesus pada zaman waktu itu, atau saya memberi bagian sebagai masa prasalib, sebelum salib, apa yang diyakini mereka sekarang dipertanyakan kepada Yesus, hukum mana yang terutama? Lah, bagi mereka yang sudah menjadi ayat hafalan atau yang sudah yang sudah mengakar dalam kepribadiannya adalah dalam Ulangan pasal 6 ayat ke-5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang diugemi atau yang dipegang teguh oleh orang-orang Farisi. Sehingga dalam teks Matius pasal 22 tadi dipertanyakan kepada Yesus, kalau Yesus tidak menjawab seperti apa yang diyakininya, karena Yesus orang Yahudi dan hidup pada masa itu, bisa dikenakan hukuman oleh ahli agama, oleh pemuka agama, oleh ahli-ahli Taurat. Sehingga ini menjadi pertanyaan penting untuk menjerat Yesus. Kalau Yesus tidak bisa menjawab dengan baik, ya pasti kena jerat. Kemudian dalam Imamat pasal 19 ayat 18 dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi yang kita yakini juga hari ini
bahwa hukum kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sesama manusia itu sebenarnya orang-orang Farisi sudah memahami, ada teks-teks yang mereka pahami. Teks tentang kasih kepada Tuhan dan kasih sesama manusia itu tidak hanya lahir pada perjanjian baru, tetapi sejak perjanjian lama sudah diungkapkan dan sudah menjadi pemikiran atau pengajaran orang-orang Yahudi, ajaran Yudaisme. Jadi ini menjadi senjata yang ampuh untuk mempertanyakan kepada Yesus, apakah hukum yang terutama itu apa? Dan Yesus menjawab dengan sesuai dengan apa yang mereka yakini dan yang Yesus kerjakan sebagai orang Yahudi. Ini sebelum salib. Simbol salib belum ada, tetapi itu bahasa, itu menyimpulkan, kalimat-kalimat itu menyimpulkan hubungan dengan Tuhan juga dengan sesama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang Farisi mempertanyakan kepada Yesus tentang hukum yang terutama. Ternyata kalau kita lihat dari pasal 22 ini, ada latar belakang yang membuat orang-orang Farisi ini sudah marah kepada Yesus. Ketika dalam pasal 22 ayat-ayat yang pertama yang beberapa minggu lalu disampaikan oleh Ibu Gembala, yaitu ayat yang terakhir, ada dalam ayat yang 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ketika Yesus membuat perumpamaan, banyak yang itu semua orang diundang, Tuhan mau mengadakan pesta dan tidak ada yang datang, kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang yang di jalan-jalan. Kemudian ayat 15 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kemudian ayat 15 muncul, kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Pertanyaannya tadi, hukum yang terutama. Tetapi Yesus menjawab dengan benar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manfaat apa yang didapat dari apa yang diyakini oleh orang Yahudi, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan juga mengasihi sama, dan ini juga berlaku bagi kekristenan, bagi kita. Jika kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, juga bisa mengasihi sama manusia, ternyata kalau kita lihat dari perjanjian lama, ya manfaatnya mengasihi Tuhan lanjut umurmu. Dan itu tidak hanya berlaku bagi orang Yahudi, tetapi kita di dalam Kristus pun, ajaran kekristenan tentang salib itu, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan mengasihi sama juga manfaatnya sama, karena bukunya sama, apa yang kita yakini sama. Lanjut umurmu. Kemudian mengasihi sama, apa manfaatnya? Umur sesama kita menjadi panjang, yaitu memungkinkan sesama kita hidup sejahtera. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya adalah untuk mengasihi sama. Jika orang Yahudi memiliki panen raya, dia tidak bisa buah-buah atau panenan yang jatuh itu diambil untuk pemiliknya, harus dibiarkan supaya orang asing atau orang miskin atau orang yang tidak punya lahan bisa mengambilnya. Itu salah satu bukti mengasihi sesama yang tidak punya lahan. Jadi kalau orang miskin, orang yang tidak punya lahan, bisa, bahasa sini ada derep ya, itu derep mengambil sisa-sisa buah panenan, itu membuat orang bisa hidup, bisa sejahtera. Itu salah satu contoh saja. Jadi mengasihi sama ada manfaatnya, yaitu membuat orang lain juga bisa menikmati kesejahteraan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu yang kedua adalah Yesus mempertanyakan kepada orang-orang Farisi. Ini Yesus cukup bijaksana. Kalau orang Farisi tadi bertanya tentang Yesus, apa yang dipahaminya, apa yang diyakininya, sepertinya dipaksakan kepada orang itu, kepada Yesus, supaya juga mengikuti apa yang diyakininya. Kalau tidak mengikuti apa yang diyakininya, Yesus bisa dijerat dengan hukuman. Tapi Yesus mempertanyakan apa yang ditulis di Alkitab,
Apa yang mereka yakini sepanjang zaman, sampai pada waktu orang Farisi mempertanyakan, dipertanyakanlah keyakinannya. Apa jawabnya? Yaitu Yesus mempertanyakan kepada mereka apa yang diketahuinya, yaitu tentang Mesias. Siapakah Mesias? Dan siapakah dia? Dan teks yang kita baca terakhir, kalau kita membacanya, ayat 46, tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya, khususnya tentang Mesias. Karena apa yang diyakini tentang Mesias bagi mereka adalah Mesias tadi akan datang pada masanya dan akan mengumpulkan orang-orang ke Israel. Tetapi apa yang diyakininya dalam pengajarannya, bahwa dia juga percaya kepada nabi-nabi yang menyatakan, yang menubuatkan tentang datangnya Mesias, dia mempelajarinya. Bahkan dari 10 Taurat itu dipilah-pilah menjadi peraturan-peraturan atau hukuman menjadi 315. Iya. 315. Itu ternyata mereka hanya sekedar belajar, tidak mengikuti apa yang dinubuatkan. Oh, tidak melihat tanda-tanda zaman. Apa yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal 53 tentang Mesias yang mati itu, mereka juga tidak paham kalau hari itu yang sedang dihadapi adalah Yesus yang sang Mesias itu. Di dalam Mazmur 22 juga dikatakan Mesias juga. Kitab-kitab para nabi yang sudah dipercayainya, dia percaya kepada nabi menyampaikan nubuat tentang datangnya Mesias, apa yang di otaknya, pikirannya, hari ini ketika dia berhadapan dengan sang Mesias, tidak tahu bahwa Yesus itu Mesias. Jadi hanya sekadar ayat hafalan. Bagaimana dengan kekristenan? Kita harus selesai. Kalau di dalam teks Matius pasal 22 sampai hari dituliskannya ini tidak ada orang yang tahu, orang-orang Farisi tidak tahu siapakah Mesias, siapakah dia, apakah anak Daud, tidak tahu. Tetapi para murid Yesus tahu ketika Yesus beberapa kali bertanya kepada para murid, siapakah aku menurutmu? Kata Petrus, engkau Mesias, engkau yang diurapi. Lah, kekristenan hari ini juga harus paham, jangan hanya berhenti kepada oh Mesias ada, tapi kita belum menikmatinya dan kita belum mengakui bahwa Yesus itu juru selamat. Lah, seperti orang Farisi dalam teks ini, dia tahu membaca seluruh Alkitab, menghafalkannya, tetapi ternyata tidak paham dan tidak memahami Mesias itu yang sudah datang di depannya. Mesias atau juru selamat atau Kristus atau dia yang diurapi itu seperti yang ditanyakan oleh Yesus kepada orang Farisi itu. Dia mengatakan siapakah Mesias, siapakah dia? Dalam pemikiran orang-orang Yahudi tadi, Mesias itu anak Daud. Dan kita juga sering tahu nyanyikan kalau Natal, Kristus anak Daud. Tapi Yesus hari ini dalam Injil Matius mempertanyakan apakah anak Daud? Kalau anak Daud, bagaimana Daud itu mengatakan dalam Mazmur 110 ayat 1, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Lah ini Yesus ingin membuka mata, membuka pikiran orang Farisi, bahwa Mesias apa yang diyakini oleh orang Yahudi yaitu Allah yang esa tadi hanya roh. Dia tidak percaya kalau Allah itu daging, tetapi nyata-nyatanya dalam nubuatan Yesaya 53 juga, dalam kitab Mika juga, bahwa sang Mesias itu lahir di dunia akan menderita juga kan. Bahkan Daud, kalau mereka katakan Yesus itu anak Daud, Yesus kembali bertanya apa yang diyakininya. Bagaimana mungkin kalau Mesias itu anak Daud, sedangkan Mesias itu juru selamat itu, Kristus itu berkata kepada Daud, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan.
Karena kita tidak bertanya lagi, kita bisa menjawab, siapakah Mesias? Seperti para murid juga ketika ditanya oleh Tuhan Yesus, siapakah aku? Engkaulah Mesias, engkaulah juru selamat, engkaulah yang diurapi. Itu menjadi penting bagi kekristenan kita. Kalau kita tidak tahu siapakah Yesus, kalau kita beranggapan bahwa Yesus hanya guru kebajikan seperti pemikiran orang-orang Yahudi, pada pemikiran orang-orang yang cerdik pandai, kita sia-sia iman percaya kepada kita. Kita harus sampai kepada titik Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat. Karena Yesus satu-satunya yang layak menjadi korban penebus dosa. Juru selamat itu kan mengorbankan, menyelamatkan. Dan Yesus adalah melalui kodrat ilahinya, dia layak untuk menjadi juru selamat. Korban persembahannya yang senantiasa digembar-gemborkan dalam kitab Imamat itu tentang korban yang kudus, Yesuslah yang layak untuk dikorbankan. Darahnya layak di hadapan Allah. Hidupnya, tubuh jasmaninya itu tidak ada dosa. Sehingga darahnya layak untuk menjadi korban penebusan. Itulah Yesus Kristus, dia yang layak, satu-satunya yang layak untuk menjadi korban penebus dosa. Hanya Yesus. Sehingga melalui korban dia, kita pun diselamatkan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kembali kepada tema. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan, bukan untuk berdebat, untuk mempertanyakan hal-hal apa yang seperti yang orang Farisi pikirkan tadi. Dia bertanya tetapi ada motif untuk menjerat. Udah tahu nih bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan hukum yang tidak penting adalah mengasihi sama manusia. Dia tahu tapi mencoba bertanya. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesan yang jarak jauh ini kita juga harus bijak. Kalau kita tahu ya kita bagikan yang benar, tidak mencoba mengerjain pemandunya dan sebagainya. Terlepas dari itu, kita patut bersyukur. Mengapa kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan? Mengapa kita dipanggil untuk mengasihi sama manusia? Kalau Tuhan jelas alasannya. Karena kasih, aku memanggilmu. Aku sudah menawarkan hidupku, darahku untuk korban penebus dosa. Datanglah padaku. Alasannya apa? Kasih. Karena Tuhan mengasihi kita sehingga kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan. Kemudian alasan apa yang untuk kita bisa mengasihi sama manusia? Kita harus mewujudkan kasih itu kepada sesama manusia, tidak hanya sekedar omongan. Tidak hanya sekedar bicara, tetapi melalui tindakan kasih dalam perwujudannya. Kasih itu tidak hanya memberikan materi, tapi juga bisa memberikan nasihat, memberikan penghiburan, perhatian kepada sesama kita. Alasannya karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Jadi kalau kita tidak sampai memberitakan tentang karya salib Kristus yang telah menyelamatkan kita kepada sesama kita yang belum percaya kepada Tuhan, itu belum mengasihi sesama kita. Ya seperti orang dunia bisa mengasihi dengan materi, kita pun bisa. Tetapi ada kasih yang perlu disampaikan kepada sama kita. Adalah berita tentang salib Kristus. Berita tentang Sang Mesias itu. Berita tentang hukum itu. Supaya dikerjakan oleh semua manusia. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Akhirnya setelah kita tahu, oh, ternyata maksud firman Tuhan supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sama itu, sekarang kita tahu. Umat Tuhan tahu, jemaat Banyumanik tahu. Karena Tuhan sudah mengasihi kita.
Karena sehingga kita juga boleh mengasihi sama manusia. Bagaimana bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau bukan karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena Roh Kudus. Untuk mewujudkan kasih bersama kita bisa kerjakan, semua orang bisa, tapi dasarnya adalah kasih kepada Kristus. Kasih itu memberi. Betul ya, kasih itu memberi. Tak kasih Pak Aris kan memberi. Tapi tidak harus, meskipun tak diberi, meskipun aku tidak diberi Pak Aris, tetap kasih. Kalau Pak Aris memberi saya berarti kasih mengasihi, saling mengasihi. Itu lebih jauh lebih indah. Kasih tak diberi, gambarnya kok kotak-kotak seperti nasi kotak Selasa Berkat. Bolehlah dalam perwujudannya, boleh perhatian, boleh apa yang kita punya, apa yang kita miliki, yang Tuhan sudah berikan berlebih, berikan kepada sesama kita supaya terlihat indah. Oh, anak-anak Tuhan di Banyumanik mempraktikkan mengasihi sesama manusia, dan pasti itu menyenangkan Tuhan. Mari wujudkan kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama secara serentak. Wah, kayak mau pilkada. Kalau pemikiran kita, ya aku mengasihi Tuhan dulu dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan, rajin beribadah, terus Tuhan, agama kuat, membaca Alkitab kuat, mengasihi Tuhan, ibadah Tuhan, doa pagi semua dikerjakan. Inilah aku mengasihi Tuhan, aku mentaati firman-Mu, kurenungkan siang dan malam. Ya, seperti itu. Tetapi tidak praktik kasih yang sama pentingnya, yaitu mengasihi sama. Itulah hukum yang menjadi pegangan orang-orang Kristen saat ini juga. Apa yang disampaikan, apa yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi, apa yang diyakini itu juga dari Taurat. Kemudian juga Yesus mengatakan hukum yang terutama tadi adalah mengasihi Tuhan, dan juga tidak kalah penting hukum itu mengasihi sesama. Ya kita kerjakan bersama-sama supaya salib itu nyata dan bisa terrealisasi dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan, juga mengasihi sama. Kalau kita tadi saya katakan mengasihi Tuhan terus-terus tidak ingat sesama, wah wong Kristen terima nang gereja tok. Terus kalau tidak pernah ke gereja, memang baik di masyarakat dicap baik. Wah, lagi wong Kristen kok apian ting ora tahu minggu kok ora nang gereja. Harus bersama-sama bagi waktu dan kita bisa mengerjakannya. Kalau kita dengan sungguh-sungguh atas dasarnya kasih, kita bisa mengasihi Tuhan, juga bisa mengasihi sama dengan sungguh-sungguh. Goalnya adalah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Amin. Mari kita kerjakan itu bersama-sama. Kita bisa ingat sekarang, oh ya, aku dipanggil, aku dipilih dari segala bangsa itu, ternyata untuk mengasihi Tuhan dan juga untuk mengasihi sama. Amin.